lah semoga Yusuf Mansur bertobat, kan beliau asetnya kan masih banyak Pak, ya Mhm, kalau mhm. memang ada itikat baik kan bisa tuh dijual asetnya untuk menyelesaikan di dunia inilah. Mhm. Kalau misalkan nggak mau menyelesaikan di dunia, saya tuntut di akhirat gitu aja sih Pak. Mmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya Irsbun Arif dari Forum News Network. Masih ingat ya kemarin wawancara saya dengan seorang pengacara sekaligus korban investasi Yusuf Mansur di Masjid Darussalam Kota Wisata. Pak Zaini waktu itu cerita ada seorang marbot masjid yang juga ikut menjadi korban investasi itu. Nah sekarang saya sudah terhubung dengan marbot masjid itu namanya Pak Muslimin. Assalamualaikum Pak Muslimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Gimana, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Ya, 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 ya. Kemarin saya dengar cerita dari Pak Zaini ada seorang marbot. Saya sebenarnya membayangkan bahwa marbot ikut investasi tambang batu bara keren dong gitu ya. Banyak duitnya dong ya kalau bisa ikut investasi. Benar itu Pak Muslimin? Enggak banyak duit sih enggak Pak, cuman ya sedikit ada tabungan biar ikut kontribusi juga, Heeh, bisa untuk membangun pesantren gitu Pak, ya iya. walaupun sedikit kan kita ingin ya sedikit berinfak Pak untuk kebaikan akhirat itu Pak. Ya, ya, ya. Waktu itu kan katanya iming-imingnya ini untung dunia dan akhirat gitu ya, dengan ikut investasi di tambang batu baranya Pak Yusuf Mansur ya? Betul sekali Pak, ya waktu itu kan kenapa kami tertarik kan karena ada tabungan sedikit, Mhm, terus kemudian yang ikut kan orang-orang besar gitu Pak, mhm, orang-orang mhm, bos-bos di Darussalam. mhm, Ya saya sangat tertarik sekali gitu kan, mhm, untuk sehingga saya percaya dan kemudian saya juga yakin berdiskusi dengan keluarga, ya udah kapan lagi nih kesempatan, itu kan nggak mhm, datang dua kali gitu Pak. mhm, mhm. Kita insya Allah dapat apa namanya bagi hasil juga dan sekaligus ikut kontribusi untuk wakaf pembangunan pondok pesantren gitu Pak. Ya, 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 ya. Pada waktu itu, Pak Muslimin, berapa banyak nyetor yang pertama kali? Pertama kali saya 3 juta Pak, Tiga pertama saya juta, punya tabungan 3 juta ya. 3 juta. Oke, tapi kan Nah, mari kita bandingkan tahun 2000 ini peristiwanya tahun 2009 ya, Pak, ya? betul Oke. 2009 betul Pak. Penghasilan Bapak kalau boleh tahu, tahun segitu berapa waktu itu per bulannya? Ya kurang lebih gaji ya paling masih 1 jutaan, satu Oke, juta kurang lebih Pak, nggak nyampe jadi ya. jadi kira-kira ini gaji tabungan gaji seluruhnya dari gaji Bapak 3 bulan lah kira-kira gitu ya? Waktu itu investasinya? Ya, gitu Ya ya? kurang lebih gitu Pak, Ya, iya. oke. Nah, itu kemudian waktu pertama kali itu investasi apakah Bapak sudah dapat, pengembalian dana yang bagi keuntungan itu sudah sempat dapat? Oh untuk tahap pertama Pak, Ya, saya akui alhamdulillah ya, ya, yang dari 3 juta itu, heeh, bulan pertama itu udah dapet tuh kembalian itu sekitar 10% dari ya, nominal ya, yang saya itu masukkan investasi gitu Pak. ya, ya. Terus di tahun keduanya itu Pak saya nambah malah Pak, Oh, maksudnya nambah? motor, Oh, motor saya tuh sempat sampai saya gadein gitu Pak, untuk oh, berapa? masukin lagi ke situ Pak, bener 6 juta Pak, itu 6 juta. itu 6 juta. Oke, terus Iya, terus? 6 juta betul. Iya terus akhirnya teman saya juga karena kan melihat saya dapat bagi hasil, terus Mmm, kemudian programnya sangat bagus gitu mhm, Pak, karena mhm, untuk apa pembangunan pesantren dan mmm, kajian-kajian pertemuannya kan ada itu mhm, mhm, rutin minimal sebulan 2 kali gitu Pak. mhm, mhm, Dan akhirnya teman saya juga tertarik dan memohon itu Pak untuk menitipkan uangnya mhm. kepada saya 20 juta itu. 20 juta, Guru itu oke. Pak, iya Terus guru. terus, oke, terus? Terus, hmm, kemudian juga
saya juga membujuk kakak saya supaya ikut gabung gitu lah. Kan kakak saya punya tabungan 5 juta, terus saya rayu gitu, maksudnya ayolah kapan lagi, uang kan kalau di bank juga ya cuma manfaatnya sedikit lah. Ayo kita gabung di investasi ini dan kita dapat ini fee yang lumayan kok. Terus kemudian kita bisa kontribusi juga sebagian karena untuk wakaf pembangunan di pesantren gitu Pak. Ya, jadi ya. akhirnya tertarik gitu Pak, 5 juta dari kakak saya gitu. Oke, jadi kira-kira sekitar 30-an juta lebih lah ya yang dari Bapak dengan teman dan dengan kakaknya tadi ya, gitu ya Pak ya? Iya, kurang lebih segitu Pak, ya. Oke, nah apakah mereka kemudian juga sudah dapat pengembalian dana karena masuknya kan belakangan ini kawan sama abangnya Pak Muslimin ini? Iya Pak, qadarullah itu Pak, saya nggak tahu sistemnya seperti apa. Pas teman saya masuk sama kakak masuk itu udah nggak 10% lagi Pak yang didapat gitu Pak. Nah, cuman berapa persen mungkin udah separohnya udah nggak ada kayaknya Pak. Itu sudah. Terus di berikutnya dapatnya cuman sekedarnya aja udah sampai itu masalah Pak, nggak ada kabar lagi gitu Pak. Oh, oke. Jadi kira-kira dari total yang Bapak investasikan kan tadi 3 juta tambah sepeda motor 6 juta yang digadaikan 9 juta, kawan Bapak 20 juta, kakak Bapak 5 juta, itu masing-masing kira-kira dapat berapa yang kembali? Kalau yang 20 juta itu kurang lebih paling baru sejutaan, nggak tahu kayaknya nggak nyampe kayaknya Pak. Ya. Nggak nyampe. Terus kalau Pak Muslimin, yang kakak yang kakak berapa? Kalau kakak mungkin ya nggak nyampe 500.000 kayaknya Pak. Saya lupa ingat gitu Pak. Yang jelas sudah nggak sesuai lagi dengan yang dijanjikan pertama itu Pak. Oke, yang sepeda motor bisa balik berapa? Yang awal-awal itu kita kurang lebih dapat 2 putaran Pak ya. Ya. Berapa itu nilainya? Tapi setelah kurang lebih kan kalau 6 juta kan berarti 10% aja 600 ya. Ya 1,2 lah ya. Kurang lebih 1,2 ya Pak ya, kurang lebih lah Pak ya. Terus jadi motornya bisa ditebus nggak gadenya itu jadinya? Enggak kan kebetulan ya bisa kayak akhirnya ya dengan uang bukan dari investasi gitu Pak. Iya. Nah oke. Itu ceritanya kenapa Bapak kok bisa jadi tertarik itu di sana? Apakah karena Bapak tadi cerita bahwa banyak orang besar yang investasi dan kemudian juga mereka mendapatkan hasil, atau apa nih sebenarnya? Betul, saya lebih tertarik yang pertama sih, saya sebenarnya nggak ada kepikiran untuk ini apa ya, nggak ada niatan lah, cuma sekedar dapat untung aja dulu. Inginnya kasihlah kalau lihat kajian-kajian itu yang disampaikan itu lebih kepada hidup itu harus bermanfaat, jangan untuk sendiri gitu kan. Kita lebih ini kan ke infak, sedekah kayak gitu sih Pak. Ya saya itu yang motivasi saya, yang kenapa saya memaksakan diri walaupun saya nggak punya gitu Pak ya. Mungkin yang terus juga teman-teman saya juga itu Pak bukan sekedar pengen dapat bagi hasil, pengen ya karena kan ingin membantu wakaf kan nggak bisa secara langsung ya, mungkin sekarang ini yang tepat gitu pas investasi itu gitu. Iya. Nah dampaknya gimana setelah itu tidak balik? Apakah Bapak dituntut oleh teman Bapak dan juga oleh abang kakaknya Bapak ini menuntut Bapak? Karena bagaimana kalau pada kasus teman kan teman ingin ikut, tapi kalau pada abang Bapak atau kakak Bapak ini kan dibujuk oleh Pak Muslimin gitu ya. Betul sekali Pak. Ya sebenarnya dengan kejadian ini saya sebenarnya sempat shock tuh Pak, sedih banget itu Pak. Tapi saya dengan istri ya gimana gitu Pak, orang kita pas lagi susah-susahnya gitu. Tapi ya alhamdulillah teman saya juga menyampaikan juga padanya gitu. Kalau ini kan bisnisnya begini berhenti, udah nggak dapat bagi hasil gitu. Jadi ya alhamdulillah legowo menerima gitu Pak ya. Walaupun saya sebenarnya shock banget dan sedih banget, walaupun itu bukan uang saya, itu 20 juta bagi saya itu besar sekali gitu Pak. Saya sampai berapa hari itu kepikiran sebenarnya Pak itu gimana, tapi alhamdulillah ya karena kan yang teman saya juga paham agama gitu ya, akhirnya menerima keadaan ini gitu ya, buat pelajaran katanya ke depannya. Jadi investasi itu
jangan semata-mata karena ketokohan, karena ustadz tertentu harus jelas ininya Pak, ada akadnya segala macam gitu Pak ya, buat pelajaran gitu ke depannya gitu. Itu aja sih Pak, teman saya alhamdulillah menerima padanya gitu Pak. Cuman justru yang berat lagi kan karena itu kakak itu yang 5 juta itu kan terus terang aja karena bukan kemauan dia sebenarnya dari awal udah curiga juga gitu. Bisnis apa sih yang bisa begitu gitu? Masa iya sih bisa sampai 10% yang didapat udah gitu udah termasuk infak juga buat pesantren gimana caranya gitu kan. Saya cuman karena saya sampaikan ini bukan bisnis yang main-main, ini juga jamaah-jamaah besar orang yang berpendidikan di Darussalam pada ikut gitu. Nggak sedikit lagi yang gabung gitu, yang uangnya diinvestasikan, ada yang sampai miliaran seperti itu saya Pak, waktu itu meyakinkan ke keluarga. Ya, cuman karena kejadiannya begini ya saya bilang bisnisnya macet, tapi itu udah tanggung jawab saya ya. Akhirnya saya bagaimanapun saya itu Pak, saya bayar gitu Pak, walaupun dengan susah payah alhamdulillah. Dicicil ya, Bapak mencicil pembayaran ke abangnya ya? Betul Pak, saya cicil waktu itu Pak. Alhamdulillah sampai lunas Pak. Ya. Bapak tidak berhutang gara-gara kasus ini kemudian utang-utang ke orang lain akibat salah investasi ini? Oh enggak sih Pak, sama itu aja sih Pak, karena masukin nama kakak saya aja sama tadi temen gitu aja sih Pak. Iya. Nah, kan Bapak marbot ya, dan Bapak tahu setelah ribut-ribut ini, kan ini diurus oleh semacam BMT-nya masjid gitu ya Pak ya, kalau nggak salah ya, yang pertama kali ya. Ya. Betul, Pak. Apakah kemudian timbul situasi yang tidak menyenangkan di suasana di masjid itu setelah ribut-ribut investasi nggak bisa dikembalikan ini? Iya Pak, betul Pak. Artinya saya juga sedih sekali gitu kan. Orang kan biar bagaimanapun kan masjid kan tujuannya orang pada ibadah, cari ketenangan di situ gitu. Jadi yang dibicarakan jadinya kan masalah duit pengembaliannya nanti bagaimana. Ya menurut saya itu jadi keresahan juga gitu ke jamaah kan. Daripada nanya-nanya, dari omongan-omongan gitu Pak. Ya, jadi kayak saling curiga, apalagi ada beberapa yang udah ada yang dikembaliin katanya, cuma kan kita nggak ngerti yang dikembaliin siapa, apa hanya isu-isu aja gitu. Jadi kayak saling curiga kayak gitu tuh yang membuat nggak nyaman bagi saya itu. Benar-benar Pak, waktu itu saya juga sedih sekali Pak. Ya. Jadi ada semacam kecurigaan, ada fitnah bahkan mungkin muncul ya sejak kasus itu ya. Betul, fitnah, terus ya jadi kayak bercerai-berai lah, yang tadinya nyaman, persatuan, terus saling menghormati segala macam satu sama lain, beribadah nyaman. Dengan adanya kasus begini, terus terang aja Pak, ya bikin shock lah. Apalagi yang ditokohkan kayak Ustadz Yusuf Mansur, istilahnya orang kan taunya kan itu ulama besar mungkin gitu lah. Mungkin itu yang membuat begini amat Islam gitu seolah gitu Pak ya. Jadi ya, tapi kembali lagi itu kan sebenarnya oknum sih Pak, cuman saya sendiri jadi sedih gitu Pak, seharusnya orang yang jadi panutan kok jadi begini gitu Pak. Ya. Nah tadinya memang Pak Yusuf Mansur ini sering memberikan kajian di Masjid Darussalam ini. Pernah Pak, berapa kali gitu saya nggak, ya salah satunya menyinggung masalah itu Pak, Nah. Cuma kan setelah itu kan ada panitianya yang kan BMT ya untuk yang mengatur pembayaran segala macam itu kan setoran kan lewat BMT gitu Pak ya. Ya. Nah, katanya setelah ribut-ribut macet itu Pak Yusuf Mansur pernah datang ke sana dan bicara dengan para investor dan menjanjikan akan mengembalikan. Betul itu? Ya, saya sih tidak ketemu langsung sih, cuman kata teman-teman seperti itu, dan ada komitmen katanya mau mengembalikan dengan cara mengangsur gitu Pak ya. Cuman ya sejak itu nggak tahu kabarnya lagi gitu Pak. Sampai kapan gitu lunasnya. Harusnya kalau memang beliau komitmen membayar gitu nggak sampai sekarang gitu Pak. Bertele-tele sampai puluhan tahun, ini udah 10 tahun lebih kejadiannya ya Pak. Dari 2009 itu. Ya. Jadi Bapak total itu dana teman Bapak, dana Bapak dan saudara itu loss betul, hilang semua ya itu data itu sampai sekarang ya?
betul lost, nggak ada kabar, nggak tahu kembaliannya gimana itu Pak. Saya Oke, sih mm, ya. Bapak sendiri termasuk kemarin ikut nggak menuntut ketika datang ke rumah Pak Yusuf Mansur? kemarin kebetulan sedang ada kegiatan jadi nggak ke sana sih, cuma teman-teman pada ke sana Pak, Mhm, perwakilan. mhm. Tapi Anda sendiri masih punya harapan nggak dana itu bisa kembali gitu? Ya kalau harapan sih pasti ada, pasti kita berharap lah semoga Yusuf Mansur bertobat, kan beliau asetnya kan masih banyak Pak. Ya Mhm, kalau mhm, memang ada itikat baik kan bisa tuh dijual asetnya untuk menyelesaikan di dunia inilah. mhm, Kalau misalkan nggak mau menyelesaikan di dunia, saya tuntut di akhirat gitu aja sih Pak. Gitu aja. mhm, mhm, mhm. Ya, Pasti itu kan keadilan kan, mungkin kalau nggak dapat keadilan di dunia pasti kita dapat keadilan di akhirat nanti gitu aja sih Pak. ya. Oke, nah belajar dari pengalaman ini, bagaimana Anda menyikapinya? Bagaimana Anda bisa berbagi pengalaman dengan orang lain supaya kasus serupa tidak menimpa jamaah lain gitu? Ya kalau menurut saya itu jangan mudah dengan iming-imingan investasi Mhm, yang kira-kira nggak masuk akal, yang tidak jelas, mhm, dengan ininya akadnya segala macam gitu Pak. Tidak mhm, bisa, walaupun itu dengan ulama atau siapapun, kalau mhm, investasi itu harus jelas akadnya, mhm, kemudian juga ada kayak macam perjanjian gitu Pak, harus jelas. mhm. Nah, kalau yang sekarang ini kan, mohon maaf, kemarin-kemarin itu kayak model apa, modalnya kepercayaan aja gitu Pak, gitu. Oh, Karena ini kalau menurut saya seperti itu, karena saya belum pernah waktu itu bergabung, uang itu nggak ada perjanjian kayak itu Pak. Misalkan saya tanda tangan apa ya, mhm, macam ya, apa ya sebenarnya, kalau dalam bisnis saya sih kurang paham sih Pak, belum pernah investasi yang mhm. Enggak, di secara atas itu materai gitu legal nggak ada itu. ya? Tanda tangan kertas di atas materai perjanjian itu ada nggak ada? Nggak ada Pak kalau saya, nggak tahu kalau yang Oh, lainnya. Cuman yang jelas sih nggak ada ya Pak. hmm, Perjanjian-perjanjian yang mengikat gitu ya Pak, nanti hmm, seperti apa kayak gitu-gitu nggak ada ya, sih. ya, 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 Itu ya, maksudnya ya harus hati-hati gitu, jangan cukup percaya aja gitu Pak kalau menurut saya mhm, Pak. ya, Jadi harus hati-hati, terus kadang yang mengiming-iming yang apa namanya dapat bagi hasil yang besar, itu juga kayaknya harus hati-hati lah pokoknya Pak. Itu menurut saya pengalaman sangat berharga lah di waktu usia saya yang masih muda dapat pengalaman begini. Karena mohon maaf Pak, di kemarin kan ada pengalaman juga kan yang di apa, anggota yang ikut investasi itu udah usianya udah tua, oh, udah rumah satu-satunya gitu Pak, mhm, dijual, mmm, dimasukkan ke investasi tersebut gitu kan, itu kan oh ada Masya itu? Allah saya ikut sedih banget. Jadi Iya ada Pak, seorang yang di sampai sini sampai ya, gimana? sampai itu sampai sekarang nggak kebeli rumah Pak, masih ngontrak itu Pak. Masya Allah, Rumah satu-satunya, mhm, rumah satu-satunya, ya, berapa ratus juta waktu itu. mhm, Kalau nggak salah 500 jutaan apa berapa gitu. ya, Kalau harga rumah sekarang udah miliaran gitu Pak, kota mhm, wisata itu. ya, ya. Akhirnya dia sampai rela ngontrak segala macam gitu, sampai sekarang belum punya rumah malah. Padahal sudah Ya itu sih. pensiun. Iya udah pensiun, maksudnya nggak, iya udah nggak Mhm, kerja lagi gitu Pak. ya, Banyak banyak makan korban sih Pak kemarin itu, karena ya. kan ini Saya dengar ada juga yang katanya ada yang, saudaranya di kampung menitipkan sampai menjual sapinya gitu ke jamaah, betul tuh ada cerita-cerita semacam itu? pernah dengar sih saya, cuma kan belum tahu orangnya yang mana, karena kan banyak perkumpulannya ya Pak, kurang Mhm, lebih ada 250 orang gitu kan. mhm, mhm. Itu yang namanya mungkin yang nama yang terdaftar kan, mungkin kan ada yang gabungan-gabungan, jadi lebih Iya, banyak lagi sebenarnya mhm, Pak yang seperti itu mhm, Pak. mhm. Cerita lain selain tadi, selain ada seorang pensiunan sampai jual rumah dan sebagainya, ada cerita-cerita yang Bapak dengar yang atau Bapak bisa, saksikan sendiri? Itu teman-teman guru gitu Pak, guru kan Mhm, yang mohon maaf yang gajinya kan nggak terlalu banyak lah, mhm, pas-pasan, mhm, tabungan hanya itu-itunya dimasukkan ke dalam investasi kayak gitu Pak. mhm, Ya akhirnya ya gitu, sedih juga gitu, mungkin kan dia punya uang segitu-segitunya istilahnya untuk masa depan bikin rumah atau apa, ternyata malah ya itu Pak, ya nyesek lah ya kalau diceritain loh, banyak yang kejadian-kejadian yang aduh yang di luar ini sih Pak, dugaan gitu ya mhm, Allah. mhm. Ya, 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 Pak. Oke, ikut jadi
orang yang seperti Bapak ini, kan tadi kalau citranya kan orang di kota wisata ini rata-rata orang berduit gitu ya, tinggal di sana. Tapi orang yang seperti Bapak ini sebenarnya banyak juga di antara 250 orang yang jadi korban itu ya? Ada Pak, banyak Pak, cuman saya nggak tahu sekarang, nggak tahu persis di mana tinggalnya udah ya. Mhm, Banyak mhm. Pak orang-orang yang kadang pembantu rumah tangga juga ada kayak gitu-gitu Pak. Oh. Oh, ada pembantu rumah tangga juga yang ikut ketipu ya? Iya, yang Iya, iya, ikut iya. betul Pak. Iya, 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 iya. Oke, saya bisa membayangkan berapa gajinya seorang pembantu rumah tangga dan sebagainya. Nah, Bapak harapannya ke Pak Yusuf Mansur apa nih dalam situasi sekarang ini? Ya menurut saya sih harap Yusuf Mansur segera bertobat, Iya, eee, untuk tidak lagi membuj apa namanya, bikin investasi-investasi yang merugikan masyarakat itu Pak. iya. Dan semoga juga yang korban-korban yang lain bukan hanya di JPN, kan di tempat lain juga saya dengar juga banyak gitu, Mhm, ya segera diselesaikan gitu Pak. mhm, Kapan lagi gitu, mumpung masih diberi kesempatan umur, mhm, semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Kalau nggak sekarang di dunia, kapan lagi gitu. Jangan sampai di akhirat nanti semua nuntut, nggak mhm. punya amal apa-apa lagi, kan sedih juga gitu Pak ya. Iya, iya, iya. Dan saya kira tapi dampak yang lain ini soal agama ya Pak ya, citranya jadi jelek dong ya, karena bagaimanapun kan beliau tuh disebut-sebut sebagai pemuka agama ya. Betul, pada investasi ini kan selalu bawa agama untuk daya tariknya Pak, tidak Mmm, mhm, semata-mata investasi mhm, dapat bagi hasil begitu aja kan, enggak. mhm, Dia mhm. pendekatannya pakai agama sih Pak. Itu Mhm. tuh, Iya, iya. Jadi itu yang sebenarnya salah satu kekuatannya bukan hanya karena keuntungan yang akan didapat, tetapi ada iming-iming bahwa ini ada apa, amal gitu di situ ya? betul sekali Pak. Iya, iya, Jadi kalau bisnis biasa kan cuma hanya dapat untung aja kan, mungkin udah biasa gitu Pak ya. iya, Nah ini kan karena diiming-imingin nanti untuk apa namanya, ada wakaf untuk pembangunan pesantren, untuk mhm, pengurusan apa namanya, untuk ngurusin operasional pesantren segala macam, kan orang lebih tersentuh lagi gitu Pak. iya, iya, iya. Dan anehnya lagi menurut saya itu juga nggak jelasnya itu Pak ya, kayak surat menyuratnya kayak gitu kan nggak ini Pak, nggak Mmm, jelas gitu Pak. mhm, mhm, Uh, iya, Aduh saya nggak habis pikir Pak, nggak tahu gimana nih. Mudah-mudahan sih ini kejadian yang terakhir Pak, tidak terulang lagi di tempat lain. iya. Baik, ya terima kasih Pak, Muslimin atas perbincangannya, ya mungkin saya cuma bisa menyatakan harus banyak bersabar dan rezeki itu saya kira nanti Allah akan insya Allah akan lebih ganti lagi ya dengan yang lebih lebih besar karena ada niatnya kan baik dari Pak Muslimin ya dan itu dari catat sebagai amal Amin. gitu ya. Amin amin Pak, terima kasih banyak Pak. Ya Iya, saling mendoakan aja yang terbaik juga untuk Ustadz Yusuf Mansur dan para korban yang lain. Semoga diberi kekuatan, kesabaran, dan mudah-mudahan ada jalan yang terbaik untuk menyelesaikan ini semua Pak. iya. Makasih Pak Muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian tadi wawancara saya dengan Pak Muslimin. Beliau ini adalah marbot di Masjid Darussalam Kota Wisata di kawasan Cibubur ya. Bahwa beliau adalah salah satu dari korban sebanyak 250 orang yang sampai sekarang saya kalau nggak salah total sampai ada 50-an miliar itu uangnya. Anda jangan lihat bahwa yang diinvestasikan Pak Muslimin ini kecil ya hanya 3 juta plus 6 juta dari 9 dari menggadaikan sepeda motornya, terus kemudian harus kakaknya 5 juta. Tapi kan buat mereka ini mendapat hal yang kecil ini sangat besar nilainya ya. Belum lagi dampak yang diakibatkan dari investasi yang sampai sekarang tidak jelas ini. Saya Ismail Arif selalu mengingatkan pada Anda semua untuk lebih cerdas dalam menyikapi investasi-investasi semacam ini, termasuk bahkan yang dibungkus oleh bingkai agama, iming-iming agama, iming-iming sorga. Ini karena iming-imingnya bukan hanya dapat investasi di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Yang terjadi justru zong gitu ya. Saya sebenarnya sekali lagi ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.